Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 19310400059 dari kelas Penjas Kesrek A angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Kepemudaan dan Kepramukaan dengan materi Pramuka Siaga. Materi pertama yang harus kita ketahui yaitu definisi singkat. Bab ini penting dipelajari karena merupakan materi yang perlu dipelajari untuk memperkuat pemahaman terhadap mata kuliah pengembangan kepramukaan. Pramuka Siaga mempelajari tentang pengertian pramuka siaga, kode kehormatan pramuka siaga, satuan pramuka siaga, syarat kecakapan umum pramuka siaga, syarat kecakapan khusus pramuka siaga, tanda kecakapan umum pramuka siaga, dan tanda kecakapan khusus pramuka siaga, dan gambar atribut pramuka siaga. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui pengertian pramuka siaga. Yang kedua, mengetahui kode kehormatan pramuka siaga. Yang ketiga, mengetahui satuan pramuka siaga. Yang keempat, mengetahui syarat kecakapan umum pramuka siaga. Yang kelima, mengetahui syarat kecakapan khusus pramuka siaga. Yang keenam, mengetahui tanda kecakapan umum pramuka siaga. Yang ketujuh, mengetahui tanda kecakapan khusus pramuka siaga. Yang kedelapan, mengetahui gambar atribut pramuka siaga. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu pengertian pramuka siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan atau kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, satuan pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung. Setiap beberapa barung dihimpun dalam sebuah satuan besar yang bernama perindukan. Barung diberi nama dengan warna semisal burung merah, barung hijau, dan lain-lain. Sebuah barung beranggotakan antara 6 sampai 10 orang pramuka siaga dan dipimpin oleh seorang pemimpin barung atau pinrung yang dipilih oleh barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama yang disebut sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Selanjutnya, yang pertama, syarat kecakapan khusus pramuka siaga. Syarat kecakapan khusus atau disingkat sebagai SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. TKK dalam pramuka siaga hanya terdiri dari satu tingkatan. Yang kedua, tanda kecakapan umum pramuka siaga. Tanda kecakapan umum atau disingkat sebagai TKU, pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur, atau ini juga diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu untuk memandatkan pangkat seseorang. Yang ketiga, tanda kecakapan khusus pramuka siaga. Tanda kecakapan khusus atau disingkat sebagai TKK, pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing sisi 3 cm dan tingginya 2 cm. TKK dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan, membentuk setengah lingkaran di sekelilingi tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Rangkuman. Setelah membaca dan mempelajari keseluruhan dari bab tentang pramuka siaga, maka terdapat beberapa hal yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama, siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun. Yang kedua, kode kehormatan bagi pramuka siaga ada 2, yaitu Dwi Satya atau janji pramuka siaga dan Dwi Dharma atau ketentuan moral pramuka siaga. Yang ketiga,
satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung. Yang keempat, syarat kecakapan umum atau SKU pramuka siaga adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau disingkat sebagai TKU. Yang kelima, syarat kecakapan khusus atau disingkat sebagai SKK adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau disingkat sebagai TKK. Yang keenam, tanda kecakapan umum atau disingkat sebagai TKU pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung. Yang ketujuh atau yang terakhir, TKK dapat dipasangi di lengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran di sekelilingi tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Ya, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi pramuka siaga dalam mata kuliah kepemudaan dan kepramukaan olahraga. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya saya sendiri, dan semoga dan saya mohon maaf jika ada kata yang salah atau yang kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.